Penyimpangan faham Syiah tentang nikah mut'ah. Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh bahkan akan mendapat pahala yang besar. Pemuka Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah, kawin kontrak, tidak perlu dipedulikan apakah si wanita punya suami atau tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Nuri Al-Tabarsi, seorang pemuka Syiah, menjelaskan bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. Ulama besar Syiah, Al-Humaini, menjelaskan bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri. Bahkan menurut Humaini, nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. Dalam publikasi Syiah ditulis, nikah mut'ah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama apapun mazhabnya sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dihalalkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berikhtilaf tentang pelarangan nikah mut'ah. Syiah berpegang kepada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangkan. Disebutkan pula bahwa yang pertama kali melarangnya adalah Khalifah Umar ibnu Al-Khattab dengan perkataannya yang masyhur. Ada dua hal yang dibolehkan pada zaman Nabi, namun dengan ini saya larang pada hari ini dan saya akan menghukum siapapun yang melakukannya, nikah mut'ah dan mut'ah haji. Pandangan ulama meluruskan akidah Syiah tentang nikah mut'ah. Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah memfatwakan keharaman kawin mut'ah yang ditandatangani pada 22 Jumadil Akhir 1418 Hijriah 25 Oktober 1997 Masehi. Menurut MUI, penghalalan nikah mut'ah bertentangan dengan semangat dan esensi pernikahan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran Surat Al-Mukminun ayat 5, 6. Ayat itu menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibenarkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariyah. Sedangkan wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariyah. Karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan 1. Tidak saling mewarisi. 2. Iddah mut'ah tidak seperti iddah nikah daim. 3. Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri. 4. Ta'addud. Dalam mut'ah tidak demikian. 4. Dengan mut'ah, seorang laki-laki tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak menjadikannya sebagai istri ataupun jariyah. Oleh sebab itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk ke dalam firman Allah, barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mukminun ayat 7. Seluruh ulama 4 mazhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. Dalam Fathu Al-Bari diriwayatkan sebuah hadits dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata kepada Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar. Imam Muslim dalam Syahihnya meriwayatkan dari Sabrah bin Abed Al-Juhani dan Salamah bin Aqwa, keharaman mut'ah yang sebelumnya halal, menjadi mansuh. Syekhul Azhar, Mahmud Shaltut, yang diklaim oleh kaum Syiah memfatwakan boleh mengamalkan mazhab Syiah Jafariyah Imamiyah, telah memfatwakan haram nikah mut'ah. Beliau menulis, Al-Quran telah mengaitkan dengan hubungan pernikahan hukum-hukum seperti saling mewarisi, hubungan nasab anak, nafkah, talak, iddah, ilah, zihar, li'an, keharaman menikah dengan wanita yang kelima dan lain-lain. Tidak satu pun dari hukum tersebut berlaku dalam kawin mut'ah. Tentang pelarangan Umar, beliau mengatakan, pelarangan Umar dan ancaman sanksi kepada pelaku nikah mut'ah di hadapan para sahabat dan persetujuan mereka atas kebijakan Umar itu tidak lain adalah pengamalan hadis-hadis Nabi yang sahih dan untuk mencabut pikiran kebolehannya yang terlintas di sebagian benak umat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menjadikan kondisi orang yang baru masuk Islam dalam waktu darurat sebagai alasan untuk memberi rukhsah,
dan setelah penghayatan Islam telah kuat beliau kembali mengharamkannya untuk selamanya seperti yang dikehendaki Allah. Di akhir fatwanya, Syekh Shaltut menegaskan, sungguh syariat yang membolehkan seorang wanita dapat dikawini oleh 11 orang laki-laki dalam 1 tahun, dan membolehkan laki-laki mengawini setiap hari wanita yang dia sukai, dengan tidak menanggung sedikitpun beban perkawinan. Syariat semacam itu tidak mungkin bersumber dari Allah Rabbul Alamin, dan bukan pula syariat yang bercirikan ihsan dan iffah. Daftar penyimpangan ajaran Syiah dari ajaran Ahlus Sunnah. Nomor 1. Perihal rukun Islam. Rukun Islam pada Sunni. 1. Syahadatain. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Sedangkan rukun Islam pada Syiah. 1. Sholat. 2. Syaum. 3. Zakat. 4. Haji. 5. Wilayah. Nomor 2. Perihal rukun iman. Rukun iman pada Sunni. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada Rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada, hadar. Sedangkan rukun iman pada Syiah. 1. Tauhid. 2. Nubuah. 3. Imamah. 4. Al-Ad. 5. Al-Ma'id. Nomor 3. Perihal syahadat. Pada Sunni, 2 kalimat syahadat. Sedangkan syahadat pada Syiah, 3 kalimat syahadat, ditambah menyebut 12 imam. Nomor 4. Perihal imam. Pada Sunni, percaya kepada imam-imam bukan rukun iman, imam tidak terbatas. Sedangkan perihal imam pada Syiah, percaya kepada 12 imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Nomor 5. Perihal khilafah. Pada Sunni, khulafa Rasyidin adalah khulafa yang sah. Sedangkan pada Syiah, khulafa Rasyidin selain Sayyidina Ali tidak sah. Nomor 6. Perihal ma'sum. Pada Sunni, khalifah atau imam tidak ma'sum. Sedangkan pada Syiah, para imam adalah ma'sum. Nomor 7. Perihal sahabat. Pada Sunni, dilarang mencaci setiap sahabat. Sedangkan pada Syiah, mencaci para sahabat dan menganggap para sahabat banyak yang murtad. Nomor 8. Perihal istri Rasul. Pada Sunni, 1. Sayyidah Aisyah sangat dihormati. 2. Para istri Rasul termasuk Ahlul Bait. Sedangkan pada Syiah, 1. Sayyidah Aisyah dicaci maki. 2. Para istri Rasul bukan Ahlul Bait. Nomor 9. Perihal Al-Quran. Sunni meyakini Al-Quran tetap orisinil, sedangkan Syiah menganggap bahwa Al-Quran sudah diubah oleh para sahabat. Nomor 10. Perihal hadits. Pada Sunni, 1. Sahih Al-Bukhari. 2. Sahih Muslim. 3. Sunan Abi Daud. 4. Sunan At-Tirmidzi. 5. Sunan Ibnu Majah. 6. Sunan An-Nasai. Sedangkan pada Syiah, 1. Al-Ka'fi. 2. Al-Istibshar. 3. Men la yaduruhu al-faqih. 4. At-Tahdzib. Nomor 11. Perihal surga dan neraka. Menurut Sunni, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menurut Syiah, surga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali. Nomor 12. Perihal rajah. Pada Sunni, tidak ada akidah rajah. Sedangkan Syiah meyakini akidah rajah. Nomor 13.
Tentang Imam Mahdi. Menurut Sunni, Imam Mahdi adalah sosok yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Sedangkan menurut Syiah, Imam Mahdi kelak akan membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain. Selanjutnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa. Nomor 14. Perihal mut'ah. Sunni mengharamkan nikah mut'ah. Sedangkan Syiah menghalalkan nikah mut'ah bahkan dianjurkan. Nomor 15. Perihal khamar. Menurut Sunni khamar tidak suci alias najis. Sedangkan menurut Syiah khamar adalah suci. Nomor 16. Perihal air. Menurut Sunni, air yang telah dipakai istinja atau cebok najis. Sedangkan menurut Syiah, air yang telah dipakai istinja atau cebok suci. Nomor 17. Perihal sholat. Pada Sunni, 1. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya sunnah. 2. Membaca amin sunnah. 3. Sholat duha sunnah. Sedangkan sholat pada Syiah, 1. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri hukumnya membatalkan sholat. 2. Membaca amin membatalkan sholat. 3. Sholat duha tidak dibenarkan.